Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian di mata kuliah game teori. Kita sekarang akan bicara tentang infinitely repeated games. Jadi mungkin Anda akan menanyakan mengapa bisa ada infinitely repeated games, artinya games yang dimainkan secara berulang-ulang dan tidak pernah berhenti. Ya, mungkin akan ada pertanyaan seperti ini. Nah, mari kita mulai diskusi kita kali ini terkait dengan analisis infinitely repeated games. Nah, jadi bayangkan ini ada dua orang yang memainkan sebuah game, misalkan Prisoner's Dilemma atau Zero Sum atau apapun, berulang-ulang secara terus-menerus tanpa pernah berhenti. Jadi terus dilakukan, ya, tanpa pernah berhenti. Nah, tentunya Anda akan berpikir dulu, apa ya mungkin Pak, orang kok memain game seperti itu terus, apa nggak ada pekerjaan lain? Ataukah Anda akan menanyakan ini orangnya ini nggak pernah mati atau gimana? Bukan begitu. Jadi ini adalah suatu pola atau analisis yang digunakan untuk menganalisis sebagai proksi, ya, untuk menganalisis suatu interaksi yang kita tidak tahu kapan selesainya. Ya. Dan ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, banyak terjadi. Jadi misalkan kondisi sekarang, ya, misalkan COVID, kita nggak tahu kapan selesainya COVID ini. Itu sebabnya mungkin sebaiknya kita menggunakan analisis infinitely repeated games dibandingkan finitely repeated games. Ataupun juga ketika suatu negara itu sedang dijajah atau sedang diinvasi. Misalkan ketika Afghanistan itu diinvasi oleh Rusia. Bagi pejuang Afghanistan ketika itu, mereka tidak tahu kapan selesainya invasi itu. Ataupun juga ketika Amerika melawan Vietnam. Nah, Amerika datang dengan kekuatan yang besar waktu itu dan Vietnam harus bertahan. Bagi gerilyawan Vietnam ketika itu, mereka tidak tahu kapan ini selesainya dan mereka tidak punya kemampuan untuk misalkan pindah ke negara lain, misalkan ya bisa pindah ke negara lain, tapi harus diingat bahwa itu adalah tanah air mereka. Berbeda dengan orang Amerika, di mana orang Amerika memiliki opsi apakah akan tetap di Vietnam ataukah bisa balik ke negaranya gitu. Nah, ini yang akan terjadi dan ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Banyak hal yang sebenarnya terkait dengan masalah di mana kita tidak tahu kapan game itu akan selesai. Jadi ini kondisi yang ada di benar-benar yang ada di dunia nyata kemudian kita modelkan. Apa yang akan terjadi ketika orang tidak tahu kapan selesainya suatu game itu terjadi. Jadi hal yang sama misalkan terkait dengan kehidupan kita. Ya. Semua orang mengatakan hanya ada satu kepastian, apa orang itu mati. Betul, orang akan mati, itu pasti. Cuma ada pertanyaan berikutnya, kapan matinya? Nah itu yang kita nggak tahu. Tapi hanya ada satu faktor itu, dengan begitu ada faktor bahwa kita tidak tahu kapan kita mati. Maka sebenarnya pada saat itulah kita bisa memodelkan. Itu kan sama saja dengan kita tidak mengetahui kapan itu berakhirnya. Itu kita bisa modelkan dengan menggunakan infinitely repeated games. Nah, tapi kemudian ada orang, kemudian kita berpikir juga, kalau di dunia ini ya, misalkan, kalau orang itu tahu kapan meninggalnya, jamnya, jam berapa, dan lain sebagainya, kayak udah dikasih jadwal, itu apa yang akan terjadi? Nah, itu bisa macam-macam kemudian muncul perilakunya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, misalkan apakah kita akan membuat intertemporal planning, misalkan kalau tahu umurnya 65 atau 70, kemudian orang akan mengatakan, oke, mungkin 30 tahun pertama saya akan melakukan A, B, C, D, kemudian sisanya akan melakukan X, Y, Z, dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu, ya, karena kita tidak menghadapi seperti itu. Apakah orang akan semakin stres ketika tahu bahwa semakin, oh ini jamnya sudah mendekati, gitu ya. Atau orang kalau masih jauh dari waktunya, apakah akan foya-foya, kemudian menikmati dunia, dan lain sebagainya. Nah, ini sama sekali kita tidak tahu, karena kita tidak hidup di alam seperti itu. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kita akan mati ya. Tetapi kita tidak tahu kapan matinya dan bagaimana. Nah, itu sudah mencukupi bagi kita untuk kemudian membuat analisis didasarkan pada pendekatan apa yang disebut dengan infinitely repeated games. Nah, mari kita tunjukkan. Ini yang terjadi di penanggulangan COVID ya. Jadi COVID itu hampir sama dengan kalau dulu flu, disebut dengan Spanish flu. Nah, Spanish flu itu terjadi tahun
1917 sampai 1919. Nah, mengapa disebut Spanish flu? Kalau kita lihat dari berbagai literatur menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat itu Spanyol itu adalah negara yang netral dalam Perang Dunia I. Jadi 1917 itu masih berkecamuk perang. Ya. Itu sebabnya dengan mudah dia mengatakan, Spanyol mengatakan kami ada flu. Nah, padahal Spanish flu itu sebenarnya bawa adalah orang Amerika, pasukan-pasukan Amerika yang waktu itu berperang ya di Perang Dunia I. Tapi tentunya kalaupun toh negara yang sedang berperang itu ada pandemi, mereka juga tidak akan mengatakannya seperti sekarang. Gitu. Jadi kalau sekarang nih COVID ini, semua negara mengatakan, oh kami kasusnya sekian, dan kecenderungannya negara-negara itu jujur melaporkan. Nah, mengapa harus jujur melaporkan? Karena kalau tidak jujur melaporkan, ya balik lagi, COVID ini adalah common enemy, musuh bersama. Dan kita tidak tahu tentang COVID. Informasi kita terkait dengan COVID itu sangat terbatas, sehingga yang diperlukan itu adalah keterbukaan, transparansi, kejujuran untuk kemudian mengatakan kasus kami sekian, agar kemudian orang di seluruh dunia, para saintis itu bisa kemudian belajar dari situ dan mengetahui kira-kira pola penyebaran COVID itu seperti apa. Jadi semakin banyak informasi yang di-share terkait dengan COVID, semakin jujur kita, semakin transparan, itu sebenarnya akan membantu para akademisi di bidang kesehatan itu untuk memahami tentang COVID, dan pada akhirnya itu nanti akan bermuara pada pembuatan vaksin dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik. Tapi dalam kondisi perang di tahun 1917 susah. Jadi hanya Spanyol waktu itu yang kebetulan netral dan mereka mengatakan apa adanya. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan ini selesainya Spanish flu itu? Pada saat itu pun mereka juga tidak tahu. Kalau tidak salah ini berakhir 3 tahun ya, dan ada beberapa yang mengatakan itu terjadi karena herd immunity, tapi juga ada yang mengatakan si virus itu sendiri juga bermutasi dan kemudian menjadi lemah. Dan sekarang yang kita kenal sebagai flu yang kita alami sekarang ini. Jadi kalau kita pamit tidak bisa kerja, biasanya kita akan mengatakan, maaf saya harus pamit, nggak bisa kerja karena flu, saya harus istirahat di rumah, kan gitu. Nah mungkin ke depan nanti alasannya jadi lain, yaitu adalah, mohon maaf Pak, saya kena COVID, jadi saya harus isolasi mandiri misalnya, gitu, atau saya harus istirahat gitu. Semoga saja virusnya kemudian bermutasi menjadi melemah seperti halnya flu gitu ya. Nah, ini yang terjadi sehingga pada saat itu sebenarnya kalau kita hidup di tahun 1917, maka kita akan menghadapi game yang hampir serupa dengan kondisi yang sekarang, yaitu adalah infinitely repeated games. Ini terkait dengan COVID juga infinitely repeated games, karena kita tidak tahu kapan COVID atau pandemi ini akan selesai. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memainkan game yang kita tidak tahu kapan selesainya seperti ini. Ya. Nah, apa sih yang membedakan antara game yang tidak ada selesainya ini dengan game yang kita tahu kapan selesainya? Nah, kalau kembali lagi, seperti sudah kita diskusikan di kelas beberapa waktu lalu, kalau game itu adalah infinitely repeated games, maka kita akan memiliki apa yang disebut dengan the end behavior. Ya. Nah, kembali ketika kita berbicara tentang repeated games, kita akan berpikir tentang akumulasi dari payoff dari satu game ke game yang lain, dari satu stage ke stage yang lain. Ya, tetapi yang membedakan kemudian antara finitely repeated game dengan infinitely repeated games, di dalam finitely repeated games itu ada end game behavior. Apa itu end game behavior? Yaitu adalah perilaku saat kita tahu bahwa ketika kita memainkan game terakhir atau stage terakhir. Mengapa ini penting? Karena di dalam stage terakhir ini analisisnya hampir sama dengan one shot game. Tetapi ketika kita berhadapan dengan game yang tidak ada selesainya, maka tidak dimungkinkan kita memiliki end game behavior. Nah, ini yang akan membedakan. Ya, ini akan membedakan perilaku di antara keduanya. Dan nanti kita akan pertajam di analisis terkait dengan beberapa kasus yang terjadi di dunia. Nah, mari kita lihat. Suppose kita menggunakan ini prisoner's dilemma ini, kita lakukan berulang-ulang, gitu ya. Maka ada pertanyaan, automata apa yang akan kita pakai? Apakah kita akan menggunakan automaton pilih C terus, atau memilih D terus? Jadi kita hanya coba bandingkan ini. Nah, mengapa ini penting kita diskusikan? Ingat bahwa di dalam one shot game, itu solusinya itu adalah ketika kita memainkan prisoner's dilemma, itu adalah defect atau berkhianat, yang D. Karena D itu pasti lebih itu merupakan the dominant strategy relatif dibandingkan C, sehingga orang semua akan memilih D, kan begitu. Nah,
Juga ketika kita menggunakan finitely repeated games, itu ada automaton yang disebut sebagai standarnya itu adalah backward induction, yaitu adalah dari sejak pertama game sampai terakhir itu menggunakan D terus. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, nah, kalau kemudian kita memilih, apakah ada ruang untuk memilih C ketika kita berbicara tentang infinitely repeated games? Karena tadi dikatakan pola pengambilan keputusannya berbeda dengan finitely repeated games. Ya. Nah, apakah dimungkinkan seseorang untuk memilih automaton C terus dengan kondisi seperti ini? Atau pertanyaannya adalah, pada kondisi seperti apa memilih automaton C itu lebih menguntungkan daripada memilih automaton D terus? Ya. Nah, mari kita ingat kembali bahwa ketika kita mengambil keputusan secara intertemporal seperti ini, maka akan ada apa yang disebut dengan discount factor. Nah, discount factor itu antara 0 sampai 1, itu adalah dilambangkan dengan delta, di mana delta itu adalah sama dengan 1 per 1 plus R, di mana R itu adalah discount rate. Jadi kalau discount rate-nya itu 0, maka deltanya itu adalah 1, maka dapat dipastikan tidak ada discounting, tidak ada discount factor. Sehingga sekarang ini kita memainkan dengan payoff yang 100%, pada time T plus 1 itu tetap 100%, T plus 2 tetap 100%. Jadi tidak ada shrinking, ya, tidak ada yang mengerut, ya, atau melakukan kontraksi di sini, tidak ada. Nah, hanya saja semakin besar delta, ya, ketika R itu semakin besar, maka delta itu akan semakin kecil, sehingga payoff-nya menyusut semakin cepat dari waktu ke waktu. Jadi misalkan discount factor kita itu adalah 0,4, artinya apa sih? Payoff kita itu di waktu T itu adalah 100%, di waktu T plus 1 itu menjadi 40%, di waktu T plus 2 itu menjadi 16% saja. Oke, nah sekarang bagaimana ketika deltanya adalah 0,7? Di waktu T itu adalah 100, ketika T plus 1 itu adalah 70%, ketika T plus 2 itu adalah 49%. Jadi cepat nyusutnya. Ya, kalau kita lihat semakin kecil deltanya, itu semakin nyusutnya akan semakin cepat. Nah, ini digunakan untuk membedakan, jadi orang dengan delta yang kecil itu dianggap atau dimodalkan sebagai orang yang tergesa-gesa. Sementara orang dengan delta yang besar atau mendekati 1 itu cenderung dianggap sebagai orang yang sabar atau pemain yang sabar. Ya. Nah, ini kita menggunakan pemodelan seperti ini secara matematik untuk merepresentasikan siapa pemain yang terlibat dalam permainan kita. Nah, mari kita lihat berikutnya. Kita coba apakah mungkin orang memiliki automaton kooperatif. Jika orang memiliki automaton kooperatif, apa yang perlu dilakukan? Yaitu adalah sejak awal sampai infinitely, itu dia akan mengambil kebijakan C terus. Nah, kalau itu terjadi, itu payoff-nya berapa? Setiap stage, itu 9. Nah, kalau 9, kemudian kita menggunakan dari ukur itu ya, itu adalah delta, itu adalah 9, di stage pertama itu 9, di stage kedua itu adalah 9 delta, di stage kedua itu adalah 9 delta kuadrat dan lain sebagainya, sehingga ketika dijumlahkan, kita menyelesaikan dengan cara deret ukur, maka akan muncul adalah 9 per 1 minus delta. Nah, itu kalau kita menggunakan automaton kooperatif. Bagaimana kalau kita menggunakan kianat? Automatonnya kianat. Kalau automatonnya kianat, artinya dari awal kita mengambilnya D terus. Tetapi ada konsekuensinya, yaitu adalah katakanlah pemain lawan ini pertama adalah C, kita ngambil D. Lalu yang kedua pasti ya stage kedua itu nggak mungkin pemain lawan itu tetap ngambil C, tapi dia akan pasti ngambil pindah ke D. Jadi sekali di stage pertama itu adalah C, kemudian adalah D terus. Nah kita D terus. Nah ketika D itu menghadapi berapa? 11. Yang stage pertama adalah 11, tapi yang stage kedua itu adalah 6 terus. Sehingga kalau dibuat equation, itu akan sama dengan di sini. 11 plus 6 per 1 minus delta. Nah, kalau ini pertanyaannya kemudian adalah, kapan keduanya ini akan indifference? Jadi kita bisa melihat kapan seorang pemain itu indifference menggunakan automaton C atau kooperatif ataukah kianat. Nah, kalau ini kita satukan, maka kita akan tahu ya hasilnya dengan menggunakan aljabar sederhana begitu, kita akan tahu bahwa delta itu nilainya berapa? 8/11. Nah, 8/11 ini besar atau kecil? Ini termasuk besar. Nah, kalau deltanya besar, artinya apa? Artinya
kita berhadapan orang bisa memainkan seperti ini kalau yang bersangkutan adalah sabar. Artinya, automaton C itu akan terpilih terus, ya, bisa dipilih kalau si pemain itu sabar. Kalau pemainnya tidak sabar, kecenderungannya akan memilih automaton D. Nah, ini yang membedakan antara infinitely repeated games dengan finitely repeated game. Kalau di finitely repeated game, kemungkinan untuk menggunakan C terus itu sulit, ya, kecuali orangnya kayak orang yang tidak membutuhkan keduniawian sama sekali, itu mungkin C. Tapi kalau enggak mungkin. Jadi kesabaran pun itu tidak memungkinkan, tidak memberikan justifikasi adanya di dalam finitely repeated games untuk menggunakan C. Tetapi untuk infinitely repeated games, itu dimungkinkan orang memilih C kalau yang bersangkutan itu adalah sabar. Nah, kalau sabar, itu artinya apa? Yaitu adalah pada titik di mana delta itu besar, sehingga pi-nya itu, shrinkingnya tidak cepat. Nah, ini menarik ya. Nah, mari kita lihat berikutnya. Ini aplikasinya. Kita tahu sejarah menunjukkan Amerika kalah di Vietnam. Hal serupa juga terjadi, mengapa kemudian Soviet Union, Uni Soviet itu kalah dari Afghanistan. Posisinya hampir sama. Mari kita lihat opsi dari kedua pihak yang bertikai. Padahal di situ ya persenjataan Amerika kuatnya minta ampun, besar sekali pada saat itu. Tapi juga akhirnya kalah dengan Vietnam karena melarikan diri, ya, mundur, dan Amerikanya mundur. Mari kita lihat, kita bandingkan dua hal. Yang pertama adalah kita lihat opsi dari seorang jenderal di Amerika, ini adalah Jenderal Westmoreland waktu itu. Beliau punya dua opsi. Satu, terus perang di Vietnam, meskipun itu bukan negara sendiri. Kalaupun toh nanti jatuh korban, tentaranya meninggal gitu, itu ada pertanyaan kemudian. Sebenarnya kita di sana itu berjuang untuk siapa toh? Ya, kita memperjuangkan siapa? Di sini orang Vietnam nggak pernah nyerang kita, kan gitu misalkan. Ini jadi masalah itu. Nah, atau alternatifnya, jadi dia terus berperang, korban tetap jatuh meski itu bukan negaranya, atau dia pulang ke Amerika dan hidup tentram di Amerika. Tapi bagaimana kita lihat prajurit Vietnam? Apa pilihannya? Nggak ada pilihan. Dia harus hidup dengan itu. Kenapa? Itulah tanah airnya. Sehingga mau tidak mau ya hanya ada satu cara, berjuang. Dia. Karena dia ada, istilahnya adalah the power of kepepet. Gitu ya. Kayak orang mengatakan the power of kepepet. Nggak ada pilihan lain. Nah, di sini ada alternatif pemikiran ya dari cara berpikirnya ini. Jadi bagi orang Amerika itu selalu kecenderungannya, orientasinya itu adalah bagaimana memainkan game ini seperti halnya finitely repeated games. Artinya ada end game behavior. Ada end game behavior. Tetapi bagi Vietnam dia bisa menggunakan infinitely repeated games. Kenapa? Ya dia nggak bisa kemana-mana. Dia diserang waktu itu, diduduki begitu ya, jadi harus bertahan. Gitu. Nah, ada hal yang menarik ketika diskusi antara rakyat Inggris dengan Tony Blair sebelum perang Irak ya, invasi sekutu ke Irak waktu itu. Pertanyaan dari rekan teman-teman masyarakat Inggris waktu itu disiarkan langsung, ya, dan itu menjadi debat yang panjang, debat langsung antara Tony Blair sebagai perdana menteri dengan masyarakat. Pertanyaan dari masyarakat itu adalah begini. Ini belum ada invasi. Ditanyakan begini. Prime Minister sudah menyiapkan langkah untuk keluarnya belum? Exit strateginya belum? Jadi belum nyerang, itu dia sudah memikirkan exit strategi. Kenapa? Karena posisi dia adalah akan melakukan invasi. Anda melakukan invasi, jelas itu bukan negara Anda. Dan suatu ketika Anda harus mengakhiri permainan itu. Jadi orientasinya adalah finitely repeated game. Tapi apakah hal yang serupa bisa ditanyakan kepada rakyat Irak misalkan? Apakah Anda punya exit strategi? Ya jelas nggak punya, dia itu akan diinvasi kan gitu. Nah inilah yang membedakan, ya, membedakan. Dan kalau Amerika selalu berusaha untuk memenangkan perang, Vietnam itu tidak berusaha memenangkan perang. Yang mereka lakukan adalah survival. Bagaimana survive? Nah ini yang menjadi perbedaan ya. Orang yang interaksi yang menarik, yang satu memikirkan tentang end game behavior karena fokusnya pada finitely repeated game, yang satunya berbicara tentang infinitely repeated game, bicara tentang apa? Survival. Yang penting adalah saya survive, kan gitu. Ini menarik. Nah, alternatif yang lain apa? Nah ini, kita lihat nih, banyak negara berhasil menangani pandemi COVID. Misalkan ada Taiwan,
misalkan ada Selandia Baru, Jerman, gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka umumnya itu tidak tergesa-gesa dengan bicara tentang vaksin atau bicara tentang obat antivirus, anti COVID. Enggak, mereka enggak bicara itu. Mereka bicaranya adalah 3M dan 3T. 3M itu adalah menggunakan masker, jaga jarak, dan sebagainya. 3T ini adalah dia melakukan trace, dia melakukan track, dan kemudian dia melakukan trace, ya. Jadi dia itu yang dilakukan. Kan ada 3M dan 3T. 3M bagi masyarakat, 3T bagi pemerintah. Nah, mereka melakukan itu. Kenapa? Karena mereka berbicaranya pada level apa? Level bagaimana bertahan dari COVID ini. Apa yang sekarang ada? Yang sekarang ada itu adalah 3M dan 3T. Sehingga mereka tidak terobsesi untuk kemudian cepat-cepat membuat yang namanya antivirus itu tersedia. Kenapa? Karena antivirus ini memiliki bisnis proses untuk persiapannya itu yang sangat panjang dan kompleks. Sehingga mereka juga, kalaupun toh mereka melakukan, ya monggo dilakukan, tetapi mereka tidak terobsesi untuk cepat-cepat menyelesaikan ini. Atau si penelitinya cepat-cepat didorong untuk melakukan ini, enggak juga. Gitu. Jadi ada proses yang ini tidak bisa diganggu-gugat, dibiarin. Apa yang bisa mereka lakukan itu adalah 3M dan 3T. Dan umumnya negara-negara ini adalah mendasarkan pada sains. Lalu bagaimana negara yang tidak atau belum berhasil menerapkan ini? Biasanya anti-sains. Nah, kenapa bisa dikatakan anti-sains? Lihat saja 3T-nya. Apakah tesnya itu sudah memenuhi standar WHO? Biasanya belum. Ya. Nah, itu bukti bahwa sebenarnya kita kalau itu yang dilakukan, artinya kita anti-sains. Sainsnya jelas kok. Sains mengatakan lakukan 3M, lakukan 3T. Lah, kalau Anda tidak lakukan sesuai dengan standar itu, maka akan ada pertanyaan. Berarti basis Anda pengambilan keputusan apa? Jelas bukan sains. Kan begitu. Atau kita mengharapkan tergesa-gesa ditemukan antivirus, harapannya adalah dengan antivirus selesai, ya sudah semuanya akan selesai. Apakah seperti itu? Belum tentu juga. Jadi katakanlah nih, antivirusnya cespleng, bisa menyembuhkan virus. Cuma ada masalah. Nah, di Indonesia itu kalau seluruh masyarakat, jadi katakanlah seluruh masyarakat dunia, itu 7 miliar. Gimana caranya untuk melakukan injeksi pada saat yang bersamaan 7 miliar? Jelas nggak mungkin. Apakah berarti harus ada berurutan? Apakah kalau itu berurutan, bisakah diselesaikan dalam 1 tahun? Nggak mungkin juga. Mari kita lihat di Indonesia saja. Kita punya 260 juta penduduk. Itu kira-kira berapa tahun yang dibutuhkan untuk melakukan vaksinasi? Ya. Apakah kemudian dengan begitu ada munculnya vaksin, kemudian langsung virusnya COVID-nya hilang? Belum tentu. Artinya, ada atau tidak ada vaksin, itu sebenarnya 3M dan 3T itu adalah yang paling jelas-jelas bisa dilakukan. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, artinya kita berpikir untuk melakukan endgame behavior. Tapi kalau kita fokus pada 3M dan 3T, kita memahami bahwa, loh, kalaupun toh antivirusnya ditemukan, itu belum selesai. Perjuangan masih panjang. Artinya kita belum tahu sampai kemudian benar-benar angka pandeminya ini turun, bahkan hilang. Ya. Jadi kalau RT-nya kurang dari 1, misalkan, itu sesuai dengan epidemiologi curve. Nah, inilah yang kemudian membedakan ya orientasi kita, apakah kita memainkan infinitely repeated games yang fokusnya pada survival, ataukah kita memikirkan berorientasi pada finitely repeated game yang fokusnya adalah mencari kemenangan dan end game behavior. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah pelajaran kita kali ini yang kaitannya dengan masalah infinitely repeated games. Semoga ini bermanfaat dan kita akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.